Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu Pak Irwan Sojanto dan Bu Ismianti. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan saya dan rekan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Dafa Azamifa dengan NIM 122180136 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Habib Nurimantoko, NIM 122180050. Dalam kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan terkait tugas besar K3 dengan mengambil studi kasus di PT Kaltim Primakol. Sebelum masuk ke inti materi di presentasi kali ini, saya akan membacakan terlebih dahulu terkait gambaran umum perusahaan. Untuk PT Kaltim Primakol adalah perusahaan yang dimiliki oleh PT Bumi Resources dan Dira Investment yang bergerak dalam bidang pertambangan batu bara. Untuk visi dan misi perusahaan PT Kaltim Primakol yaitu menjadi produsen batu bara terkemuka di Indonesia. Untuk misinya yaitu membina budaya yang memperhatikan kesehatan, keselamatan, dan lingkungan. Yang kedua, memelihara tata kelola perusahaan yang baik. Yang ketiga, menyediakan lingkungan belajar untuk mencapai keunggulan. Yang keempat, mengoptimalkan nilai untuk semua pemangku kepentingan. Yang terakhir, melaksanakan praktik terbaik dalam manajemen dan operasi. Masuk ke dalam poin pembahasan. Untuk kecelakaan akibat kerja pada PT Kaltim Primakol. Yang pertama, salah satu aspek pengoperasian kendaraan dan alat benda bergerak yang beresiko adalah parkir. Yang kedua, potensi bahaya di tempat kerja seperti kebisingan, kadar debu, penerangan, ventilasi, tekanan panas, kandungan gas beracun, serta getaran di alat berat. Yang ketiga, kerja tanpa memperhatikan tanda-tanda. Yang keempat, memakai alat yang tidak aman. Yang kelima, tidak menggunakan alat perlindungan kelalaian. Yang keenam, tidak menggunakan alat pengaman atau safety. Yang ketujuh, alat pengamanan kurang prima. Dan yang terakhir, tata letak mesin tidak aman. Selanjutnya untuk penanggulangan kecelakaan akibat kerja di PT Kaltim Primakol. Untuk penanggulangan dilakukan dengan mengurangi atau menghindari dampak atau efek kecelakaan secara langsung pada saat melakukan suatu aktivitas kerja, di mana yang pertama, sosialisasi SMKP menerba kepada manajemen dan praktisi K3 serta kontraktor dalam sebuah seminar. Yang kedua, workshop analisa gap SMKP yang difinalisasi oleh tim khusus dan dilengkapi dengan rencana tindakan perbaikan. Yang ketiga, adanya pelatihan kepemimpinan keselamatan bagi manajemen gugus depan. Yang keempat, adanya pelatihan kepemimpinan keselamatan bagi manajemen gugus depan dan program kampanye K3. Yang kelima, adanya pelatihan penyegaran bagi pemegang timper yang mensyaratkan kompetensi yang teknikal K3 dan pelatihan bersertifikat. Yang keenam, adanya pelatihan kompetensi dasar K3 bagi karyawan KPC. Yang ketujuh, adanya pencegahan kebakaran pada gedung atau prasarana utama KPC dan kesiapan serta waktu tanggap darurat oleh tim PPR dan fire warden setempat. Untuk penanggulangan kecelakaan kerja, lanjutannya ada melaporkan kecelakaan kepada atasan masing-masing. Selanjutnya, untuk petugas K3 memiliki kewajiban dalam membantu pengumpulan data sehingga nantinya petugas dari benefit section dapat menyusun laporan pada kantor tenaga kerja. Selanjutnya, jika kategori kecelakaan termasuk kategori fatality, dari perusahaan akan segera menghentikan operasi sementara di area tempat yang terjadi fatality. Yang terakhir, hasil dari kajian serta investigasi tersebut akan digunakan untuk merencanakan action plan sehingga kejadian serupa dapat terhindar di kemudian hari. Selanjutnya, penyakit akibat kerja pada PT Kaltim Primakol.
terdapat beberapa penyakit kerja akibat kerja pada PT KPC Coal from Indonesia. Yang pertama, penyakit paru dan saluran pernafasan. Yang kedua, kelainan pendengaran. Yang ketiga, penyakit mata, debu atau benda asing yang sering terkena mata. Yang keempat, penyakit asma. Yang kelima, penyakit otot dan syaraf. Yang keenam, penyakit kulit. Yang ketujuh, infeksi. Dan yang terakhir, alergi. Selanjutnya, ada penanggulangan penyakit akibat kerja di PT Kaltim Prima Coal. Untuk penyakit akibat kerja dapat dicegah dengan pertama, adanya program kesehatan agar seluruh karyawan KPC tetap memiliki pola hidup yang sehat. Yang kedua, adanya pemeriksaan kesehatan prakerja. Yang ketiga, diadakannya pemeriksaan secara berkala. Yang keempat, adanya surveillance ya nantinya pekerja dan lingkungan kerja. Analisis risiko pada PT Kaltim Prima Coal. Analisis risiko pada PT Kaltim Prima Coal. Analisis risiko dilakukan agar perusahaan dapat mengetahui kemungkinan risiko kecelakaan yang akan terjadi. Berikut ini analisis risiko yang didapatkan. Semua jenis pekerjaan. Pekerjaan harus mampu mengidentifikasi potensi bahaya dan mengendalikan bahaya tersebut. Pengawasan pekerjaan. Setiap pengawas berkewajiban untuk memastikan bahwa aturan baku telah dilaksanakan. Keselamatan kendaraan dan alat bergerak. Pekerja dilarang untuk mengoperasikan atau mengendarai semua kendaraan atau alat yang rusak. Bekerja di ketinggian. Pekerja harus selalu melindungi diri dari kemungkinan terjatuh saat bekerja di ketinggian. Ruang terbatas. Dilarang memasuki ruang terbatas tanpa surat izin masuk ruang terbatas. Alat pengangkat atau penyangga. Pekerja dilarang mengoperasikan atau mengangkat bila hal tersebut tidak aman untuk dilakukan. Isolasi dan lockout. Jika bekerja dengan alat yang dapat menimbulkan cedera, setiap pekerja harus memastikan bahwa alat tersebut telah diisolasi. Keselamatan di jalan lalu lintas. Setiap karyawan wajib untuk memahami aturan lalu lintas pada PT KPC. Keselamatan untuk pekerjaan dan listrik. Sebelum menggunakan peralatan listrik, pekerja wajib memastikan bahwa peralatan tersebut dalam kondisi yang aman. Selanjutnya, bekerja di dekat dinding galian yang mudah longsor. Yang selanjutnya, bekerja di dekat area peledakan. Pekerja yang tidak berwenang dilarang untuk memasuki area yang sedang atau sudah diisi dengan bahan peledak. Terakhir, bekerja di dekat air. Pekerja harus melindungi diri dari jatuh atau tenggelam saat bekerja di tempat dengan kedalaman lebih dari 1 meter. Selanjutnya untuk pengendalian risiko pada PT Kaltim Prima Coal. Untuk pengendalian risiko pada KPC Coal from Indonesia terbagi atas. Yang pertama, adanya identifikasi ulang, di mana nantinya akan memetakan dan membuat daftar potensi kecelakaan. Yang kedua, adanya latihan dan uji coba penanganan keadaan darurat untuk berbagai skenario dan lokasi. Yang ketiga, adanya pembentukan dan penunjukan departemen khusus di KPC yang nantinya akan bertugas untuk menangani keselamatan dan kesehatan kerja. Selanjutnya, adanya desain perencanaan tambang yang aman. Dan yang selanjutnya adanya pengoperasian tambang yang aman, sistem identifikasi, pengendalian dan monitoring, bahaya serta risiko, dan yang terakhir adanya pelatihan dan pendidikan K3. Untuk kesimpulan dan saran yang dapat disimpulkan dari pekerjaan yang telah kami diskusikan pada PT Kaltim Prima Coal yaitu PT Kaltim Prima Coal merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batu bara. Dalam segi kesehatan dan keselamatan kerja, PT Kaltim Prima Coal dapat dinilai sudah membentuk sistem dan prosedur K3 yang cukup baik. Hal ini
didukung dengan diperolehnya penghargaan Zero Accident Award dari Kementerian Tenaga Kerja, Bupati Kutai Timur, dan Gubernur Kalimantan Timur. Saran yang kami berikan untuk PT Kaltim Primakol setelah hal-hal yang sudah kami analisis, yaitu diharapkannya perusahaan dapat meningkatkan prosedur pengawasan terkait kesehatan dan keselamatan kerja. Selanjutnya, perusahaan dianjurkan untuk meningkatkan terkait pengetahuan pekerja mengenai kesehatan dan keselamatan kerja. Baik, mungkin seperti itu untuk tugas besar yang kami bawakan. Saya Muhammad Dafa Zamifat dan rekan saya Habib Nurimantoko undur diri terkait presentasi tugas besar K3. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penggunaan kata, dari kami mengucapkan mohon maaf. Semoga materi yang kami bawakan dapat bermanfaat bagi Bapak atau Ibu dan rekan-rekan yang membacanya. Saya dan Habib undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.